Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada host yang bertugas pada sesi kali ini. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Gimana nih kabarnya hari ini Bapak, Ibu, dan teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran untuk aktivitas hari ini. Amin. Harus tetap semangat dan pastinya udah gak sabaran dong dengan pemateri narasumber kece kita siang hari ini. Saya, Fadilah Mutia, sebagai sosial media spesialis Koma Indonesia, izinkan saya akan memandu sesi diskusi kali ini dengan tema Let's Publish to Make an Impact selama 90 menit lebih kurang ke depan. Saat ini, kita sudah ditemani oleh pemateri yang luar biasa dan ahli di bidangnya, yaitu Ibu Dr. Rosdalina Bukido. Beliau merupakan salah seorang dosen di IAIN Manado. Sedikit pemberitahuan, pemateri kita siang hari ini sungguh luar biasa. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Dikarenakan dari CV Ibu Rosdalina saja kita dapat melihat sampai 18 lembar para hadirin. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu sedikit CV dari Ibu Rosdalina. Ibu Dr. Rosdalina Bukido merupakan seorang dosen di IAIN Manado, kelahiran di Siwa Lempu, Palu pada tahun 1978 yang lalu. Beliau telah memiliki ID Scopus maupun ID Sinta dan juga Google Scholar. Sedikit riwayat pendidikan di beliau pada S3-nya yaitu menempuh pendidikan di Universitas Negeri Samratulangi di bidang ilmu hukum. Nah, selanjutnya dalam pelatihan keprofesionalitasan yang dimiliki oleh Ibu Ros, beliau telah menempuh pada tahun 2019 sejenis pelatihan TOT Tutor Jurnal di Malang yang diselenggarakan oleh RJI Pusat. Sedangkan pengalaman mengajar beliau telah dimulai dari tahun 2015 sampai saat ini. Dan kita sama-sama dapat melihat pada layar begitu banyaknya pengalaman beliau, terutama pengalaman penelitian yang dimulai tahun 2014. Salah satunya pengalaman beliau yang telah melakukan penelitian pada tahun 2018 mengenai implication of child marriage toward family well-being in the perspective of Indonesian legal system, di mana telah terpublikasi di jurnal internasional. Nah, halo Ibu, apakah Ibu sudah bergabung di Zoom meeting? Baik. Assalamualaikum Mbak Mutia. Waalaikumsalam Ibu, gimana kabarnya siang hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Nah, untuk memulai sesi materi kita pada siang hari ini, sedikit saya akan membacakan terlebih dahulu rundown pada sesi kali ini, di mana pada pukul 1.35 sampai 2:20 waktu Indonesia Barat, Ibu kita akan menyampaikan materinya mengenai
mengenai writing and administrating journal. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif oleh peserta. Nah, kepada peserta yang ingin bertanya, silakan mencantumkan format yaitu nama, instansi, dan pertanyaan pada room chat yang telah disediakan. Nanti bagi peserta yang beruntung, pertanyaannya akan dipilih dan akan langsung bisa bertanya kepada Ibu dengan sebelumnya memberikan simbol raise hand pada layarnya. Nah, langsung saja untuk tidak memperpanjang sesi kita siang hari ini, kepada Ibu disilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Mbak Mutia sebagai moderator yang saya hormati dan adik-adik sekalian, para peserta yang saya hormati pula. Baik, hari ini kita akan berdiskusi. Mbak Mutia yang hadir ini adalah mahasiswa semua atau ada dari dosen? Untuk informasi Bu, peserta kita pada IWCYS kali ini yaitu peserta umum, mahasiswa, pelajar maupun guru dan dosen, Ibu. Oke, terima kasih. Baik, berarti Ibu akan berbicara hal-hal yang bersifat umum ya, general ya, gitu. Oke, nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi. Nah, saya kira Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, bahwa materi ataupun webinar ataupun diskusi, workshop, BIMTEK tentang bagaimana sebenarnya kita publikasi atau bagaimana kita akan menulis itu sudah banyak sebenarnya. Kalau adik-adik sekalian atau Bapak Ibu sekalian, para peserta melihat atau nonton di YouTube itu sudah banyak channel-channel yang ataupun yang menulis ataupun yang merekam tentang pengetahuan atau pengalaman mereka dalam menulis. Nah, baik. Saya sengaja memberikan let's publish to make a good writing. Kenapa Ibu mengangkat itu? Karena untuk kita menjadi penulis yang baik atau menghasilkan tulisan yang baik, kita harus melakukan sebuah publikasi. Ya, jadi publikasi yang kita lakukan, kalau saya dulu melakukan publikasi itu dengan menulis pada jurnal-jurnal yang belum terakreditasi. Ya, tentunya tahap demi tahap kita memoles kemampuan kita untuk menulis sampai pada akhirnya tulisan itu bisa terbit di Scopus. Nah, itu. Nah, alhamdulillah saya sudah memiliki Scopus ID dan sekarang diberikan amanah sebagai dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Manado dan juga sebagai relawan jurnal Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara. Juga itu sebagai editor in chief atau redaktur di Jurnal Ilmiah Asyirah UIN Manado dan juga sebagai reviewer. Nah, baik. The next, coba. Nah, kalau kita melihat peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pada tahun 2014, kalau Bapak Ibu sekalian ada sebagai tugas sebagai dosen, itu dikatakan bahwa dosen itu adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau yang kita sering dengar dengan Tridharma perguruan tinggi. Nah, kenapa kita penelitian? Karena ini merupakan sesuatu dari unsur Tridharma perguruan tinggi yang terkadang
mengganjal ataupun sulit dilakukan oleh dosen untuk melakukan penelitian. Sulit. Ada beberapa teman-teman atau kolega saya yang melakukan penelitian, akan tetapi penelitian itu hanya di-save di perpustakaan, hanya disimpan di lemari dan lain sebagainya, tidak untuk dipublikasikan. Nah, sementara kalau Bapak Ibu sekalian sekarang ini sebagai dosen yang mengajukan untuk kepentingan naik pangkat, itu wajib hukumnya untuk memiliki softnya atau memiliki link pada jurnal ataupun publikasi yang telah diterbitkan itu. Nah, baik. Nah, dalam hal penelitian ini, kita bisa melakukan atau mempublish tulisan-tulisan kita itu melalui buku. Nah, dalam buku, dalam proceeding. Jadi misalnya kalau pada konferensi kali ini para peserta misalnya memiliki artikel, itu bisa publish pada proceeding. Apakah proceeding itu terindeks Scopus atau terindeks yang lainnya. Nah, juga bisa melakukan publikasi di jurnal. Jurnal, ada beberapa jurnal, mulai dari jurnal dengan Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, 5, sampai pada Sinta 6. Nah, itu memiliki sebuah klasifikasi. Sinta 1 sampai 2 memiliki nilai 25 untuk penilaian KUM, Sinta 3 sampai 4 20, dan 5 sampai 6 itu 15. Dan yang belum Sinta atau belum terakreditasi itu memiliki nilai 10. Ya. Juga ada penelitian dalam bentuk laporan penelitian. Yang itu tadi yang Ibu sampaikan bahwa laporan penelitian itu hanya disimpan. Nah, bagaimana seorang peneliti bahwa karyanya atau hasil risetnya itu bisa dibaca oleh orang lain, bisa bermanfaat untuk orang lain, ataupun bisa disitasi, bisa dikutip oleh orang lain, kalau penelitiannya itu tidak dalam bentuk publikasi. Sulit bagi kita untuk membacanya. Misalnya ada kawan-kawan yang telah melakukan penelitian kemudian menyimpan di rumah ataupun di ruangan, ya bagaimana saya bisa mengetahuinya? Nah, salah satu cara untuk kita ketahui, untuk kita baca, untuk citasi adalah mengaksesnya secara daring ataupun secara virtual. Oke, next. Nah, sering kita melihat juga apa sih sebenarnya perbedaan jurnal dengan artikel ilmiah. Itu bisa dilihat ya. Jadi jurnal itu bentuk terbitan. Jadi bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan kecendikiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, mendesimasikannya secara meluas kepada halayak ramai dan mengarsipkan. Jadi semua temuan hasil kegiatan yang dimuatnya itu jurnal. Nah, sedangkan artikel ilmiah itu tulisan, ya, tulisan yang ilmiah yang dapat berbentuk artikel ulasan, ada yang sering didengar dengan review artikel ataupun research artikel dari laporan hasil penelitian yang ditulis oleh para penulisnya untuk dipublikasikan dalam bentuk jurnal atau baik dalam jurnal nasional ataupun dalam jurnal bereputasi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita tentunya publikasi dalam bentuk jurnal itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, sesuai dengan kebutuhan kita bahwa apakah kebutuhan kita itu akan publikasi ke jurnal nasional ataukah kebutuhan kita itu adalah harus menjadi persyaratan kita publikasi di jurnal yang terindeks Scopus. Nah, misalnya pada saat sekarang ini ada beberapa perguruan tinggi yang sudah mewajibkan sebelum misalnya ujian tertutup atau sebelum ujian promosi sudah harus publikasi dalam bentuk jurnal yang terindeks Scopus. Ada juga perguruan tinggi mungkin yang selevel dengan magister, pentingnya untuk bagaimana mengonversi hasil dari riset tentang tema dalam tesis tersebut dipublikasi dalam bentuk jurnal nasional. Nah, jadi kita menulis ya tergantung terhadap kebutuhan kita masing-masing. Kebutuhannya seperti apa? Mau persyaratan untuk ujian promosi, untuk penyelesaian studi, ataukah persyaratannya untuk naik pangkat, ataukah persyaratannya untuk memperbaiki profil diri kita masing-masing. Ya, next.
Selanjutnya, ini ada beberapa tulisan saya ini yang saya submit. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa kita publikasi tadi sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Jadi saya submitnya di ini di JLERI, Journal of Law, Ethical and Regulatory Issue. Nah, ya, alhamdulillah ini sudah publish. Saya submitnya melalui email, via email ini. Jadi tentang hukum, dia terbit dengan Q2 dengan SDR 0,26 itu via email. Jadi Bu, kenapa ada yang via email, ada juga melalui kita harus submit OJS, ya itu tergantung dari pengelola jurnal itu atau dapur jurnal tersebut. Kalau pada dapur jurnal tersebut mengatakan bisa dikirim melalui email, ya monggo kita kirim dengan email. Tapi kalau mengatakan harus dengan kita registrasi atau login di website jurnal tersebut, maka kita pun harus mensubmit melalui OJS-nya. Nah, ini yang melalui email, dan ini yang di Studia Islamika, ya, insya Allah akan terbit pada Desember ini. Ini berproses panjang. Ini 2019. Ini 2019 saya submit, terus melalui proses review, Masya Allah, berapa kali review, perbaiki, pokoknya bolak-balik ini review untuk tulisan saya ini tentang corak keberagaman pada masyarakat Muslim minoritas. Jadi sikap kaum muda di Manado ini berapa kali melalui proses review, melalui perbaikan, revisi dan lain sebagainya, banyak yang direvisi. Studia Islamika NIKI 1 dengan SDR 0,17. Tentunya adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian paham bahwa Studia Islamika itu adalah jurnal PPIM, ya, PPIM di UIN Jakarta. Nah, silakan nantinya kebutuhan apa, kemudian kita submitnya melalui apa, mau dari email atau melalui OJS-nya, silakan. Nah, untuk OJS-nya, nah silakan misalnya buka Studia Islamika, kemudian nanti register terlebih dahulu, nanti akan memiliki user dengan password, kemudian nanti akan login dan mengikuti step by step apa yang diarahkan pada jurnal tersebut. Ya, seperti itu ya. Nah, itu tadi kalau kita submit melalui email atau melalui OJS, Open Journal System. Ya, silakan next. Ya, selanjutnya. Ya, nah ini, ini kewajiban para penulis sebelum mengajukan publikasi pada sebuah jurnal. Nah, ini adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, kita wajib melihat tema jurnal. Jadi fokus and scope-nya dengan artikel ilmiah penulis. Nah, misalnya para peserta yang hadir pada kesempatan ini, misalnya, siapa yang buka ini ya? Misalnya Mas Trianto, ya, Mas Trianto. Mas Trianto, ini mahasiswa atau dosen atau? Mahasiswa. Mahasiswa fakultas apa, Dek? Saya Fakultas Sains dan Teknologi, Bu. Aktual. Nah, Sains dan Teknologi di Universitas Binawan, Jakarta. Jakarta. Ya, Sains dan Teknologi. Nah, tentunya kalau Mas Trianto mau publikasi ilmiah, tentunya pasti akan melihat jurnal-jurnal yang berbicara persoalan teknologi. Ya kan? Ya, Saintek. Jadi fokus and scope-nya. Jadi pada jurnal itu nantinya kalau kita buka, nanti coba buka misalnya di Sinta. Jadi Sinta Ristek Brain itu kita buka di situ. Kemudian nantinya kita akan melihat kita hendak kemana. Maukah ke Sinta 1, Sinta 2, 3, 4, 5, atau 6. Jadi yang paling rendah itu adalah Sinta 6. Oh Bu, saya karena pemula biarlah saya di Sinta 3 dulu atau Sinta 4 dulu. Ya nggak apa-apa. Silakan dibuka list atau nama-nama jurnal di Sinta 3 atau di Sinta 4. Kita lihat yang berhubungan dengan teknologi. Ketik teknologi. Akan muncul
akan muncul itu beberapa jurnal memang yang fokusnya kepada teknologi. Nah, silakan nanti kalau sudah ditemukan satu jurnal misalnya teknologi misalnya di IPB atau ITB misalnya kan ITB Teknologi Bandung ya silakan sesuaikan dengan artikel saudara dengan Mas Trianto. Nah, wajib melihat author guidelines pada jurnal yang ingin dipublish. Nah, pada jurnal tersebut ada author guidelines-nya, petunjuknya kita untuk menulis. Karena masing-masing jurnal itu masing-masing pengelola jurnal itu punya gaya selingkung yang berbeda. Ya kan? Punya gaya selingkung yang berbeda. Ada yang menghendaki sekian halaman, ada yang menghendaki sistematikanya pakai latar belakang, ada juga yang pakai pendahuluan, ada yang menggabungkan metodologi di pendahuluan, ada juga yang menjadikan metodologi itu di sub tersendiri. Nah, itulah penting bagi kita sebagai calon author untuk publikasi pada jurnal yang kita tuju, melihat author guidelines dari jurnal itu. Apa aturannya? Jadi jangan sampai kita membuat aturan tersendiri. Wah, saya harus begini. Pokoknya kalau begini, enggak begini. Oh, enggak bisa dong. Yang butuh siapa? Ya kan gitu. Nah, karena kita butuh, ya kita harus mengikuti rambu-rambu dari jurnal itu. Nah, kemudian setelah kita tadi sudah melihat, oh ini fokus and scope-nya, oh sesuai dengan bidang saya nih, pas banget nih. Oh author guideline saya sudah perbaiki nih, perbaiki. Kemudian kita mengikuti template. Nah biasanya dalam template itu sudah ada formnya. Jadi tinggal kita menyesuaikan form yang ada. Nah jika tidak mengikuti beberapa poin ini, artikel akan ditolak oleh redaktur atau editor in chief-nya. Waduh, ini karena misalnya kalau jurnal saya itu di Sinta 2 itu, sejak Sinta 2 itu banyak banget itu tulisan yang masuk. Banyak tulisan yang masuk. Jadi sebelum kemarin akreditasi itu sulit bagi kami sebagai editor in chief, sebagai redaktur untuk mencari tulisan. Tapi setelah di mana-mana memang kalau kualitas bagus pasti orang cari. Jadi kalau kita masih promosi itu, waduh, sulit bagi kita untuk mencari penulis untuk publikasi atau mengirim tulisannya di jurnal yang kita kelola. Nah, diperhatikan di bawah ini, jurnal biasanya tidak langsung memproses artikel penulis. Dibutuhkan kesabaran. Ya Mbok ya sabar, jangan kirim hari ini sudah ditanya, oh bagaimana dengan tulisan saya Bu, bagaimana dengan tulisan ini Bu, apakah sudah terbit? Waduh, ini harus melalui proses di editor, kemudian reviewer dan lain sebagainya, jadi harus sabar. Jangan selalu menghubungi pengelola jurnal tersebut untuk menanyakan lanjutan dari artikel penulis. Ya nanti kalau di OJS itu ada. OJS itu ada catatan-catatan dari reviewer. Nah, itulah yang disebut dengan istilah korespondensi. Jadi, korespondensi hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dan hal-hal apa saja yang perlu direvisi oleh penulis. Nah, usahakan untuk segera merevisi jika tulisan sudah direview. Nah, jangan tanya-tanya apa yang harus saya revisi, kapan publish, tapi ketika hasil revisinya atau hasil reviewnya itu sudah ada dari reviewer terus lama untuk diperbaiki. Nah, jangan menyerah jika artikel ditolak oleh pengelola. Ya, jangan menyerah. Ya, biasanya pertama, oh harus terima seperti ini ya. Kita harus bersabar. Kalau gagal kali ini, ya kita bisa mencoba untuk kesempatan yang lainnya. Jangan sampai kita gagal dalam hal untuk melakukan publikasi. Jika ditolak, tetap harus semangat. Nah, karena kan pastinya ditolak itu ada catatan-catatan dari reviewer. Bisa saja bahwa artikel Anda sangat bagus, tapi sayangnya tidak sesuai dengan skop kami. Artikel Anda bagus, tapi masih perlu untuk direvisi. Nah, itu berarti masih bisa dilanjutkan. Ya, oke, the next. Nah, ini adik-adik sekalian, artikel layak publikasi pada sebuah jurnal. Jadi kita harus melihat bahwa title-nya, judulnya bagaimana. Singkat, tidak kaku, tepat sasaran,
kemudian mengandung kontroversi sebagai nilai plusnya. Jadi memang judulnya itu bagaimana orang melihat judul sudah, wow, saya harus baca tulisan ini. Nah, gitu ya. Afiliasi. Nah, afiliasi. Ada afiliasi, ada mana tadi? Wah. Terus lanjut. Ya, ada afiliasi, nama lengkap penulis, asal instansi, dan alamat, serta email penulis. Jadi ini juga adik-adik sekalian, kalau bagi mahasiswa ataupun para guru, dosen, ketika misalnya kerja di sebuah institusi atau perguruan tinggi, wajib memakai email kampus, ya, email kampus sebagai afiliasinya. Jadi nama lengkapnya. Nah, bagaimana Bu yang nama lengkapnya cuma satu, misalnya Trianto, ya harus Trianto atau T. Trianto, karena biasanya di jurnal itu diminta first name dengan last name, ya gitu. Nah kalau yang namanya sudah lengkap ya aman, karena sudah ada first dengan last name-nya. Kemudian juga abstrak. Nah ini pengalaman Ibu sebagai reviewer. Saya reviewer di jurnal yang Curup itu Al-Istinbat Sinta 2, kemudian di Nukbatul Ulum Sinta 3, kemudian di Gorontalo, kemudian di Al-Adl, pada beberapa jurnal. Memang yang paling, ya secara general, yang paling banyak perlu direvisi itu oleh para penulis itu dalam abstrak. Nah, ternyata abstrak itu biasanya dilakukan oleh penulis itu hanya mengcopy paste yang ada di kesimpulan. Padahal sebenarnya abstrak kan adalah gambaran umum dari hasil atau tulisan kita. Jadi dia harus ada tujuannya apa, ruang lingkup penelitiannya apa, kemudian metode yang digunakan. Metode itu tidak perlu kita menjelaskan di abstrak itu. Kenapa seperti itu? Karena abstrak itu memiliki ketentuan. Itu biasa di jurnal ada maksimal 200 kata. Ada maksimal 150 kata. Jadi kalau lebih dari itu pasti akan disuruh perbaiki. Kemudian hasil dari penelitian kita itu apa? Kita menyampaikan. Kemudian kesimpulan itu kita buat ringkas, kita buat dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca. Karena biasanya kami kalau pengelola jurnal itu hanya membaca judul dengan abstrak. Kalau abstraknya kami anggap bagus, ini menjadi sebuah catatan. Ini bisa dilanjutkan untuk proses selanjutnya. Nah, ada IMRET-nya. Jadi ada main text-nya, substansi dari penelitian yang pada umumnya terdiri dari pendahuluan, yaitu ada pendahuluan, ada method, kemudian result, and conclusion. Jadi itu umumnya yang ada. Umumnya yang dipakai oleh pada beberapa jurnal. Tapi nantinya ini pula akan melihat kepada template jurnal itu. Karena yang tadi Ibu bilang bahwa terkadang metode itu digabungkan dengan pendahuluan. Atau metode itu terdiri dari subbab tersendiri. Nah, kemudian biasanya format pada beberapa jurnal itu berbeda ya, karena memiliki style masing-masing. Nah, terakhir dia adalah referensi. Nah, kalau sekarang ini adik-adik sekalian yang zaman-zaman milenial ini sudah paham betul bagaimana menggunakan Mendeley, ya, bagaimana menggunakan Zotero. Tidak perlu lagi kita mengetik satu-satu untuk footnote, untuk daftar pustaka. Ya, jadi kita hanya klik sekali sudah bisa secara automatically tertulis pada tulisan kita.
Jadi saya dipastikan bahwa tidak ada kesalahan di situ. Tinggal kita melihat bahwa sistem misalnya di Mendeley itu kita pilih APA misalnya atau humanities dan lain sebagainya. Ya tergantung dari jurnal itu tadi yang Ibu sampaikan ya. Kalau dia menghendaki bahwa kita memakai sistem referensi dengan APA, ya kita harus pakai APA. Kalau dia mengatakan bahwa harus pakai humanities, ya harus pakai humanities. Jadi saya kira adik-adik sekalian yang masih muda-muda ini semua sudah paham betul bagaimana untuk menggunakan referensi ya, menggunakan tools seperti Mendeley ataupun menggunakan Zotero. Karena dengan aplikasi itu yang memang akan memudahkan, apalagi kalau yang menyusun skripsi, wow, tuh gampang sekali, tidak memakan waktu yang lama. Hanya kita berbekalkan dengan WiFi, kemudian kita duduk, ya hanya beberapa jam atau beberapa hari itu skripsi itu akan final. Yang penting kita memang bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan tulisan kita. Nah, mungkin terakhir masih ada, ini hanya singkat saja mungkin ya. Atau masih ada? Thank you. Yang terakhir, thank you. Nah, saya kira itu ya Mbak Mutia, Dek Mutia, yang menjadi bahan kita ya untuk berdiskusi pada siang ini. Jika nanti ada hal-hal yang ditanyakan, silakan. Demikian dulu dari Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu atas pemaparan yang sangat luar biasa yang telah Ibu paparkan dan tentunya telah membuka wawasan kita bersama tentang writing and administering journal. Di sini sedikit saya dapat menyimpulkan bahwasanya kita sebagai akademisi memiliki kewajiban yaitu berupa Tridharma perguruan tinggi. Dan salah satunya yang perlu digarisbawahi yaitu penelitian, di mana penelitian itu dapat kita publikasikan dalam bentuk buku, proceeding, yang misalnya pada Trindex Scopus dan lainnya, jurnal seperti Sinta 1-6 maupun laporan penelitian. Nah, akan tetapi laporan penelitian ini biasanya hanya bersifat disimpan saja di perpustakaan, jadi tidak terpublikasi gitu, tidak dapat dibaca oleh orang banyak. Nah, selanjutnya apa sih itu jurnal? Jurnal merupakan bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan kecendekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum. Sedangkan artikel ilmiah merupakan tulisan ilmiah yang dapat berbentuk artikel ulasan maupun artikel penelitian dari laporan hasil penelitian yang ditulis kembali oleh para penulisnya untuk dipublikasikan dalam jurnal bereputasi. Dan mungkin sedikit ini yang cukup perlu digarisbawahi bahwasanya publikasi itu disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Apakah digunakan untuk syarat kelulusan, naik pangkat bagi dosen, ataupun mungkin syarat untuk mendapatkan beasiswa gitu. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu serta teman-teman yang berbahagia, marilah kita langsung saja masuk kepada sesi tanya-jawab. Sekali lagi, bagi seluruh peserta yang ingin bertanya, silahkan langsung pada room chat yang tersedia dengan menyantumkan format nama _instansi _pertanyaan. Baiklah, saya akan memilih pertanyaan dari Intan Eriantini. Kepada Intan, mungkin dipersilakan bisa mempertanyakan langsung kepada Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini aku nanya, maaf Bu, perkenalkan nama saya Intan Eriantini dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, dari Palembang. Kalau misalnya menulis jurnal itu, kalau sudah lulus universitas, apakah masih bisa, Bu? Lalu kan tadi kan katanya menulis jurnal itu menggunakan email kampus. Kalau sudah lulus, itu jadinya emailnya menggunakan email pribadi. Kalau misalnya boleh menulis setelah lulus dari UNIF, dan instansinya bagaimana ya, Bu? Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Kak Intan. Mungkin kepada Ibu Rosdalina, disilakan untuk menjawab pertanyaannya terlebih dahulu, Ibu. Oke, bagus. Ada Intan Eriantini dari UMS ya. Ya, jadi sebenarnya Dek, menulis itu tidak mengenal ruang dan waktu. Ya, tak? Nah, jadi tadi misalnya, jadi kalau saya yakin di UMS itu para dosennya menyampaikan bahwa untuk pembiasaan menulis bagi para mahasiswa, gitu ya. Itu. Nah, tadi afiliasi yang Ibu sampaikan itu penting karena juga itu memengaruhi profil dari perguruan tinggi kita. Jadi apalagi kalau sekarang ini akreditasi dengan 9 kriteria itu penting untuk melihat apa-apa atau hasil publikasi atau riset dari mahasiswa tersebut. Tuh dilihat, klik ya, misalnya UMS pasti sudah akan muncul namanya, mungkin Intan di situ. Nah, bagaimana Bu kalau saya sudah tamat? Jadi saya tamat itu kan sebenarnya sebagai alumni ya. Sebagai alumni UMS sebenarnya. Jadi menurut saya masih bisa untuk memakai afiliasi UMS sendiri karena saudara aktif sebagai alumni UMS. Nah, misalnya Bu, apakah bisa saya memakai email pribadi? Bisa memakai email pribadi. Minimal dia Gmail di gmail.com ya. Silakan. Tapi yang terpenting kita memiliki alamat email untuk korespondensi. Nah, kalau tidak ada alamat email untuk korespondensi, itu sulit. Karena biasa juga kan untuk melakukan submit, proses pengiriman artikel itu melalui email. Nah, silahkan, which one do you choose? Mau memakai gmail.com ataukah misalnya memakai tetap afiliasi UMS karena legal sebagai alumni UMS ya Intan ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan hanya menulis pada saat masih mahasiswa. Usahakan selalu mengasah untuk bagaimana menulis yang baik. Karena tidak ada orang yang menulis itu langsung jadi, nggak ada. Ya kan nggak ada. Jadi tetap harus diasah sehingga terampil dalam menulis. Jadi kalau di kampus kan sering diberikan makalah ya. Makalah kan panjang banget itu, berapa halaman itu makalah. Ada rumusan masalah dan sebagainya. Nah, itu bagaimana dikonversi makalah itu menjadi sebuah artikel yang kita peras sehingga dia singkat, padat, jelas dan mudah dibaca oleh orang lain. Bisa? Intan, bisa difahami? Oke, ya. Terima kasih. Nah, mungkin itu jawaban dari Ibu Ros, Kak Intan. Apakah Kak Intan dapat memahaminya? Sudah cukup, Kak. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Nah, Ibu, selanjutnya pertanyaan dari Kak Hanifah Zahra, mahasiswa Universitas Diponegoro. Kepada Kak Hanifah, disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebenarnya perkenalkan, saya Hanifah Zahra dari Undip Universitas Diponegoro. Yang ingin saya tanyakan itu, cross-reading itu bagaimana ya Bu? Maksudnya kayak teknisnya itu kayak seperti apa? Soalnya saya pernah cari tahu soal itu, cuman kayak yang masih bingung gitu. Terus bagaimana tahapannya bagi pemula seperti saya yang belum pernah membuat artikel ilmiah ataupun jurnal untuk menuju publikasi seperti itu? Gitu Bu, terima kasih. Iya. Baik Bu, langsung saja langsung Bu. Ya, langsung saya respon ya. Wah, ini semangat, saya senang kalau begini. Ya, Bu, bagaimana caranya saya bisa tahapannya? Ya, menulis saja dulu, Dek. Menulis ya, Hanifah semester berapa sekarang? 5. Oh, semester 5. Semester 5 itu udah pinter itu. Di semester 5 itu udah banyak ilmu, ya. Udah banyak teori, udah banyak pengalaman untuk menulis. Jadi menulislah. Jadi kalau saya itu menyampaikan kepada mahasiswa bahwa apalagi bukan di Fakultas Humaniora kan di hukum, saya sampaikan bagi adik-adik mahasiswa sekarang yang memiliki publikasi di artikel di jurnal, di jurnal itu saya berikan nilai plus. Nah, nilai plus saya berikan nilai A.
Jadi seperti itu penilaian dari saya karena mungkin saya adalah pengelola jurnal gitu ya. Nah, bagaimana Hanifah? Hanifah bisa mulai membuatkan akun di akademia.edu. Dibuatkan di ResearchGate. Atau sekarang sudah punya ini belum? Sudah punya akun belum di Google Scholar, di GS. Nah, daftarlah di situ. Mencoba daftar ke situ, nanti caranya daftar lihat di YouTube. Sekarang itu semua ada ya, di YouTube semua ada. How to register to academia.edu, how to register to Google Scholar, how to make akun, how to register to ResearchGate. Jadi sekarang itu silakan makalah-makalahnya itu disubmit semua di academia.edu. Atau di ResearchGate, disubmit semua ke situ. Nah, dengan tahapan-tahapan awal seperti itu, nantinya ketika misalnya Ibu membuka namanya Hanifah Zahra di Google, ketik, oh muncul, oh dia dari Undip nih, mahasiswa nih, Undip nih. Nah, setelah itu, pasti kita akan mulai termotivasi dengan teman-teman kita yang sudah memiliki publikasi. Nah, kalau misalnya langkah awal masih enggak confident ya, enggak pede untuk menulis sendiri, ajaklah dosennya untuk menulis. Pak dosen, Bu dosen, saya punya tulisan tentang ini, Pak. Ayo Pak, bantuin dong kita jadi penulis bersama. Bapak kan yang lebih paham dari segi substansinya. Karena menulis itu hanya melihat kepada substansinya. Substansinya seperti apa? Kadang kan mahasiswa, oh begini, tapi kan perlu untuk diarahkan. Ya berdiskusilah dengan kolega, berdiskusi dengan teman-teman, berdiskusi dengan dosennya, Pak, saya mau menulis begini, bagaimana pandangan Bapak? Minta tolong dong Pak diberikan ini komentar. Oh ya begini, ini bagusnya begini, ini bagusnya begini. Nah, sambil tadi sudah menyesuaikan dengan author guidelines dan juga menyesuaikan dengan template jurnal itu. Nah, itu langkah awal yang dilakukan. Jadi yang pertama Ibu sampaikan, semua makalahnya itu disubmit, disimpan di akademia. Simpan semua di situ. Biasanya orang akan mengutip itu. Yang kedua, semua nanti makalah-makalah itu kalau sudah punya waktu, coba baca dan baca kembali, kemudian buatlah dia menjadi sebuah artikel. Ya, untuk disubmit di jurnal. Harus pede memang. Kalau tidak pede sendiri, itu tadi yang Ibu bilang, panggil dosennya untuk kolaborasi. Nah, dengan cara apa untuk menambah supaya kualitas tulisan kita itu berkualitas? Yaitu harus banyak membaca. Nah, untuk banyak membaca ini, silakan ya, you have to search beberapa referensi. Nah, referensi di jurnal nasional cari. Di DOAJ cari Directory Open Access Journal, referensi untuk jurnal-jurnal Scopus, referensi di e-books dan lain sebagainya. Baca. Perkaya teori itu, kemudian nanti tadi hasil penelitian itu dikembangkan. Saya yakin dan percaya Ibu sebagai pengelola jurnal pasti akan publish. Jurnalnya pasti akan publish, pasti akan terbit jurnal itu. Setidaknya minimal Sinta 6 lah. Yang penting udah masuk di Sinta maksud saya, gitu ya. Jadi naik Sinta 6. Ibu juga menulis itu enggak langsung Sinta. Ibu menulis dulu ya, bersyukur-syukurlah kalau orang terima. Tapi ya jangan salah, Ibu juga banyak ditolak loh. Banyak ditolak pula tuh tulisan saya. Ya kalau ditolak, tapi itu tadi yang Ibu bilang enggak boleh kita patah semangat. Ya, enggak boleh kita patah semangat. Itu ya, Hanifah. Jadi harus semangat. Yang penting itu awalnya itu kita punya kemauan untuk maju, kemauan untuk publikasi, itu dulu. Jadi tidak perlu pintar menurut Ibu sih. Yang penting kita telaten, kita rajin untuk mengasah kemampuan itu. Karena mahasiswa itu kan sebenarnya orang-orang cerdas, orang-orang pandai sebenarnya. Tinggal yang menjadi pertanyaan, kalau lazy, kalau malas ya saya kira nggak bisa sukses. Karena rata-rata orang yang sukses itu adalah orang yang rajin, gitu ya. Nah, bagaimana dengan proceeding? Nah, proceeding itu yang biasanya kita publikasi itu di proceeding itu pada konferensi. Jadi pada konferensi internasional misalnya proceeding itu kumpulan beberapa artikel-artikel yang ada di situ kemudian dibuat dalam satu buku, kemudian hasil
dari konferensi. Jadi misalnya kita mengikuti International Conference on Islamic Studies. Nah, di situ ada berapa partisipan misalnya. Ada 50 partisipan misalnya, kemudian nantinya akan diurus oleh panitianya, kemudian nanti akan dikirim ke penerbit. Nanti ada beberapa yang terindeks di DOAJ, bahkan ada yang terindeks di di Scopus itu ya. Jadi misalnya saya tidak tahu kalau kegiatan ini apakah ada presentasi dari peserta, saya nggak tahu, tapi biasanya kalau Pak Ismail mengadakan kegiatan itu ada presentasi dari peserta, paper, kemudian dikumpul, kemudian diedit, diperbaiki dan lain sebagainya, sesuaikan dengan template-nya juga, kemudian dia akan publish dalam sebuah proceeding. Ya, seperti itu. Nah, baik Ibu, berarti intinya untuk bisa ke proceeding itu kita harus mengikuti konferensi internasional gitu ya Bu. Ya, dan mungkin sedikit untuk Kak Hanifa, intinya itu kita ya mulai saja dulu gitu. Harus teliti, rajin membaca gitu. Nah, bagaimana Kak Hanifa? Makasih Ibu. Ya, sama-sama. Terserahkan. Ya. Nah, baik Ibu, selanjutnya pertanyaan dari Kak Nursana dari Universitas Pancasila. Apakah Kak Nursana bisa unmute? Oke, saya bacakan saja ya Bu. Jadi pertanyaan dari Kak Nursana itu, kalau hasil penelitian kita, apakah bisa di-break jadi 2 jurnal Bu? Caranya agar tidak diplagiarisme, bagaimana ya Bu pas submit-nya? Mungkin itu Bu. Oke, ya bagus nih pertanyaannya. Siapa Mbak Nursana? Minta maaf Bu, dosen atau mahasiswa? Ibu? Mahasiswa Universitas Pancasila Bu. Oh ya, mahasiswa ya. Oke, baik. Jadi hasil penelitian itu biasanya dia ada beberapa rumusan masalah, ya kan? Nah, kalau rumusan masalah itu ada 3, biasanya kita pecah menjadi 3 tulisan. Jadi rumusan, jadinya jangan sampai membuat atau menulis artikel itu semua rumusan masalah dibuat jadi 1, itu mubazir. Nah, mubazir itu. Jadi kalau pada rumusan pertama itu misalnya Mbak Sinaga ini apa nih? Fakultas apa ini? Farmasi, Bu. Farmasi misalnya. Kalau dia misalnya melihat bagaimana obat-obatan, efektivitas obat-obatan itu ya dibuat dia jadi menjadi satu tulisan. Yang kedua misalnya berbicara persoalan dampaknya, dibuat lagi dia menjadi 1 artikel. Nah, mungkin pertanyaannya Bu, bagaimana ya membuat seperti itu? Nah, membuat seperti itu tadi yang saya sampaikan bahwa sebelum kita menulis itu, misalnya kan Mbak Sinaga kan sudah punya hasil ya, sudah punya data risetnya, pasti sudah punya. Jadi kita hanya memperkaya referensi, memperkaya bahan bacaan kita. Jadi semua yang terkait dengan farmasi bisa search semua. Jadi kalau saya itu Bu kemarin itu publish di Q2 memang banyak banget biaya yang saya keluarkan karena saya mendownload dulu semua tulisan yang terkait dengan tulisan saya dalam bentuk PDF, kemudian saya print out. Memang banyak kertas yang habis, banyak tinta yang ini. Ya itulah kalau kita mau mencapai sesuatu kita harus berkorban menurut saya. Nah, setelah itu ini kan akan mata saya tidak sanggup untuk membaca di laptop karena gara-gara WFH ini kan udah mulai burem ini. Jadi saya print baca. Jadi cara kita membaca itu pada sebuah jurnal atau yang mau kita kutip itu baca judulnya dulu. Kemudian kita baca abstraknya. Kemudian kita melihat kepada hasilnya. Kalau abstraknya kita tidak temukan, kita lihat ke hasil, kemudian kita lihat ke sub judul itu. Kira-kira sub judul ini yang mana yang mengena dengan tulisan saya tentang farmasi nih. Nah, kemudian kita lihat bahwa kutipan-kutipan yang dikutip atau disitasi oleh si penulis tersebut.
Nah, jadi memang Bu kita butuh waktu yang banyak ya, harus telaten, baca, kita harus menghabiskan waktu untuk search literatur. Nah, setelah kita mengumpulkan literatur-literatur tadi, tentunya kan ada teori di situ. Nah, teorinya ini, kita ambil semua teori-teori itu, kemudian kita komparasikan dengan teori yang lain. Setelah itu hasilnya mungkin juga di hasil bacaan kita itu ada beberapa hasil riset yang berkaitan dengan farmasi tadi. Itu kita combine, itu kita ramu bagaimana menjadi sebuah hasil atau diskusi yang menarik. Nah itu. Tapi ingat hanya membatasi pada soalan pertama tadi. Nah, kalau berbicara persoalan efektivitas, ya efektivitas doang. Jangan digabungkan dengan rumusan masalah yang kedua, karena itu nanti pastinya akan bisa terbaca sebagai plagiasi. Nah, bagaimana menghindari plagiasi? Ya kita harus melakukan parafrase yang kita lakukan. Biasanya kalau parafrase itu, kalau saya kalimat aktif, saya jadikan kalimat pasif. Kalimat pasif, saya jadikan kalimat aktif. Atau misalnya tulisan itu kita baca, kemudian kita memberikan argumen sendiri. Nah, kalau juga itu, kalau Ibu misalnya melihat di DOAJ, ambil referensi dari Scopus misalnya pakai bahasa Inggris, coba copy, kemudian blok satu-satu tulisan itu, di situ ada sinonim. Nah, sinonim pasti ditemukan di situ ya. Jadi pandai-pandai lah untuk kita melihat. Jadi memang apa ya, waktu memang kita harus arrange memang waktu kita, berapalah jam kita untuk search literatur, berapa jam kita untuk melihat yang mana yang sesuai dengan tulisan saya ini. Kemudian kalau bahasa Inggris kan ya, kalau saya kan terbatas dalam bahasa Inggris, saya harus buka kamus dulu, apa ini maksudnya. Kemudian kita akan hubungkan tulisan kita itu dengan hasil-hasil dari penelitian yang lain. Jadi memang ya kita harus bersabar. Ya, dengan bersabar saya yakin akan memberikan hasil yang baik. Begitu ya, bisa begitu Mbak Sinada? Ya. Jadi saya pisah aja ya Bu ya, jadi nggak usah, kan dia memang ada sekitar 3 data lah. Jadi yang data pertama saya buat sendiri, data kedua sendiri. Jadi bisa beda jurnal jadinya ya Bu ya. Iya, bisa jadi 3. Bisa jadi 3. Jadi jangan mubazir data. Karena kan untuk memperoleh data itu kan sulit ya untuk kita peroleh data gitu ya. Iya, Bu. Jadi nanti dijelaskan saja. Misalnya data pertama ini saya peroleh seperti ini, hasilnya seperti ini. Kemudian data kedua, data ketiga, dan seterusnya. Tapi kalau data kedua itu kan Bu ada hubungannya ke data pertama sih Bu. Kita peroleh data kedua dari data yang pertama gitu Bu. Nah, apa dulu rumusan masalahnya tadi? Nah, rumusan masalahnya pertama langsung aja Bu ya. Karena kan saya buat ekstrak untuk antibakteri, itu data pertama. Data kedua, saya mau tahu senyawa aktifnya. Data ketiga, mekanisme kerjanya gitu Bu. Nah itu aja sih Bu, itunya. Nah ini kalau diapakan bisa dibuat satu jurnal atau bisa di break jadi 2 jurnal gitu sih Bu. Iya, sebenarnya Ibu tadi menyampaikan itu dia. Kalau misalnya kita karena yang mengetahui tulisan itu, hasil penelitian kita itu kan kita sendiri gitu ya. Ya, Bu. Nah, itu sendiri. Kalau kita mengatakan bahwa data pertama dengan data kedua ini ada korelasinya, ya bisa dijadikan satu. Tapi kalau kita menganggap bahwa data pertama itu kita bisa perkaya dengan kita membandingkan riset-riset yang lain, it's okay. Itulah. Itu untuk maksud saya. Karena maksud saya adalah data yang kita peroleh itu jangan sampai mubazir. Artinya kita kan juga pengen tulisan kita itu banyak, gitu kan begitu. Iya, Bu. Nah, gitu. Jadi kalau kita menganggap bahwa ternyata data pertama dengan kedua ini harus saya lebur menjadi satu, ya dibuat satu. Tapi kalau kita menganggap ini saya pisahkan sehingga menjadi 2 atau 3 artikel, ya kita pisahkan. Nah, bagaimana tadi untuk memperkaya data? Berarti kita harus tadi membaca data yang sesuai, yang ada relevansinya dengan tulisan kita itu. Nah, seperti itu. Ya Bu, makasih Bu ya. Dicoba aja. Iya sih Bu. Iya. Iya. Oke, sama-sama. Baiklah, sepertinya Kak Nusana udah puas banget gitu kan dari hasil jawaban Bu Rosdalina. Jadi dari kolom chat Ibu pertanyaannya rata-rata hampir sama gitu. Jadi
ada pertanyaannya yang seperti ini, Bu. Ada beberapa jurnal yang berbayar dan tidak berbayar. Apakah hal tersebut menentukan kualitas jurnal itu sendiri, Bu? Mungkin bisa dijawab. Kalau di jurnal Studia Islamika Q1 itu free. Ya. Saya publikasi di jurnal Jelery itu saya bayar hampir 20. Hampir 20 juta. Ya, itu karena bayarnya pakai euro. Gitu kan? Ya. Jadi kualitas itu menurut saya bukan dari segi berbayar ataupun enggak. Karena masing-masing pengelola jurnal itu kan membutuhkan biaya sebenarnya. Bisa saja jurnal kemarin yang saya tempati publikasi itu adalah ya kalau bahasa kita mungkin swasta punya ya, atau independen atau mandiri. Tentunya mereka tidak punya supplier dana dan lain sebagainya untuk mendapatkan supaya bagaimana jurnal itu tetap hidup, ya harus ambil dari autor. Itulah. Nah, bagaimana dengan Studia Islamika? Studia Islamika itu adalah, Anda tahu, UIN Jakarta itu adalah PPIM yang besar. Tentunya mereka memang sudah mampu untuk membiayai diri sendiri dan punya mungkin saja ada funding gitu ya, ada funding dari beberapa tempat misalnya, sehingga tapi prosesnya untuk masuk ke Studia Islamika, Masya Allah, memang beberapa langkah yang harus kita lakukan. Jadi untuk berbayar di jurnal ibu juga di Sinta 2 itu tidak berbayar, berbayar. Tapi bukan berarti mudah untuk masuk, tidak. Ada juga beberapa jurnal kemarin saya submit di IUS Mataram, ya itu tidak, itu saya bayar berapa, 1,5 mungkin itu ya untuk biayanya. Tapi itu pun bukan langsung diterima gitu loh, harus melalui proses review. Intinya bahwa jurnal yang baik itu adalah melalui proses review yang baik. Ya, bukan berarti dikirim hari ini besok terbit. Oh enggak. Jurnal yang baik itu adalah misalnya dikirim sekarang, kemudian dia ada korespondensi dengan kita, perbaiki dan lain sebagainya, dan melalui proses review. Nah, biasanya reviewnya itu bisa 1, 2, ataupun 3 reviewer. Nah, persoalan itu. Dan juga ketika adik-adik sekalian melihat di situs atau di home jurnal itu jelas penjelasannya. Semua dikemukakan fokus and scope-nya, dia pakai DOI-nya, dia memiliki ISSN, kemudian dia memiliki reviewer, dia memiliki editorial team, dia memiliki editor bahasa, ada proofreader dan lain sebagainya. Semua itu ada. Jadi kalau jurnal, biasanya Bu, jurnal abal-abal itu ada. Kalau jurnal abal-abal itu ya Anda bisa lihat. Oh, kalau nggak ada peer review ini, reviewernya nggak ada ini, waduh, bagaimana? Dan juga biasanya dia terbitnya itu konsisten. Nah, kadang kalau kami itu 2 kali setahun, Juni dengan Desember. Biasanya kalau kita itu minimal 5 tulisan atau 6 artikel dalam 1 kali terbitan. Itu ya. Itu kalau mau dilihat itu nanti coba baca di aturan di Arjuna itu, Arjuna Ristek Dikti itu jelas semua ada di situ. Bagaimana syarat untuk reviewer, site reviewer itu kalau jurnal internasional harus ada ID Scopus, ada publikasi internasional, jenjang akademik seperti apa, jelas sesuai dengan sesuai dengan keilmuan dan lain sebagainya. Itu jelas, itu diatur semua ya. Kira itu deh. Baik Bu, terima kasih Bu. Mungkin karena waktu kita masih ada gitu kan Bu, sampai pukul 2.55. Pada Kak Trianto Haryo Nugroho disilakan bertanya kepada Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih semester 3 Bu ya. Di semester 1 dan 2 itu saya pernah ikut pengabdian masyarakat bersama dosen gitu Bu. Dan ada produk keluarannya, ada jurnal yang dihasilkan gitu. Tapi saat itu saya belum tahu urgensi dari jurnal, jadi saya nggak berpikir nama saya bisa masuk ke situ gitu. Namun kedepannya saya ingin ketika bergabung dengan pengabdian masyarakat itu saya bisa ikut juga gitu Bu, nama saya masuk ke jurnal itu bisa nggak sih Bu? Memungkinkan nggak gitu? Iya, sangat memungkinkan. Itu
Ibu ini kan penyusun borang akreditasi dulu untuk prodi. Itu pada output ataupun publikasi mahasiswa itu sangat memiliki nilai yang tinggi kalau memiliki publikasi ilmiah. Nah, kalau memang dalam pengabdian masyarakat ataupun dalam penelitian itu dosen melibatkan mahasiswa, kita harus sampaikan. Tapi kan kita melihat juga bahwa pelibatan mahasiswa itu sebagai, misalnya kadang kalau saya membantu untuk pengambilan data. Misalnya, ini angketnya Ibu tentang ini, tolong kamu bantu, ini transportnya, ini, dan lain sebagainya. Oke. Ada juga saya minta untuk searching literatur. Ada juga yang saya minta untuk membantu mengetikkan. Karena ya adik-adik tahu bahwa tugas kita ini dosen ini banyak banget. Apalagi sebagai dekan itu, waduh, agak sulit untuk duduk mengetik, baru buka laptop aja masuk, assalamualaikum Bu, aduh konsultasi Bu, minta ini belum lulus. Jadi saya harus membantu mahasiswa. Nah, intinya ada Pak Mas Trianto sampaikan ke dosennya bahwa ini adalah penelitian kita bersama, Pak. Atau kita memiliki pengabdian bersama. Saya juga pengen dong, Pak, sama-sama kita dimasukkan dalam tulisan itu. Nah, kalau yang saya lakukan itu, saya jadikan itu mahasiswa saya yang ikut itu, saya jadikan sebagai editor. Nah, saya terbitkan buku, jadi saya bilang, kamu enggak usah ada nama sebagai penulis, tapi sebagai editor. Oke, siap, Bu. Jadi sebagai editor. Jadi namanya tertulis editornya ini, oh keren juga. Nah, kemarin kalau jurnal juga, saya jadikan dia sebagai penulis kedua atau penulis ketiga. Bahkan ada dia penulis pertama. Oh, sudah Bu, nggak usah saya penulis pertama, Ibu aja penulis kedua. Saya penulis kedua aja, ya terserah. Kalau Ibu sih saya bilang terserah saja. Cuma kan memang kolaborasi itu penting. Kolaborasi yang kita lakukan itu yang tadi Ibu sampaikan dalam hal penelitian karena Ibu juga keterbatasan waktu, ya tentunya saya tidak mampu untuk turun-turun ke semua pelosok-pelosok desa gitu kan. Tapi saya sudah arahkan bahwa ini angketnya seperti ini kamu nanti ambil gambar seperti apa jadinya dan lain sebagainya. Kemudian tadi kolaborasi dalam menulis, kolaborasi dalam search literatur, kolaborasi dalam analisis data. Karena kan apalagi kalau mahasiswa kami itu, Ibu itu di ekonomi, mereka paham benar tentang statistik. Nah, paham tentang penggunaan SPSS. Ini datanya ini kamu olah. Gitu kan? Seperti itu. Jadi kalau Mas Trianto juga pingin, ya silakan sampaikan ke dosennya untuk melakukan kolaborasi sebagai penulis bersama. Saya kira dosennya pasti mau itu. Karena saya sebagai dosen juga senang kalau ada mahasiswa yang membantu untuk itu ya. Artinya kita senang juga kalau ada nama kan dalam buku, ada nama saya ini keren, ini bisa sombong sedikit lah, ya kan? Ini kamu nanti kalau mau menulis ini buku saya nanti citasi ya, oke. Senang itu terpampang di rumah, kita pajang, ada kepuasan bukan sombong ya, kepuasan tersendiri bagi kita bahwa oh ternyata saya juga bisa menulis ya seperti itu. Silakan ya Mas Yanto nantinya sampaikan ke dosennya karena sekarang kan masih semester 3. Nah, semester berikutnya itu ya untuk lebih semangat untuk ya kalau perlu enggak usah dengan dosennya, menulis sendiri saja. Nah, menulis sendiri ya, publikasi. Nanti bisa melalui tempat ini bisa kolaborasi. Oh, siapa yang satu rumpun ilmu sama saya? Tadi Bu Sinaga, siapa yang sama farmasi? Ayo dong, join. Siapa yang sama dengan ekonomi? Ayo dong, join. Siapa yang sama dengan pendidikan? Join yuk. Hukum. Nah, bisa begitu. Teknologi itu banyak banget tuh jurnal tentang teknologi. Kalau di Scopus itu banyak tentang teknologi yang mudah untuk kita mengirim tulisan gitu ya, Srianto ya. Oke. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik Ibu, mungkin pertanyaan selanjutnya pertanyaan dari Kak Wahyu, kepada Kak Wahyu disilakan. Oke, mungkin dibacakan saja ya, Bu. Iya, silakan. Pertanyaannya yaitu,
izin bertanya, Bu, apakah pengabdian masyarakat yang sudah 1-2 tahun yang lalu masih relevan untuk dibuat artikel ilmiah saat ini? Itu pertanyaannya, Ibu. Beliau merupakan mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Bu. Ya, Tanjung Pura. Iya. Itu kita melihat datanya. Data. Tapi kalau Ibu, misalnya Ibu begini, kemarin Ibu menulis tentang efektivitas tingkat perceraian di Sulawesi Utara. Datanya Ibu, sorry ya, di rumah ini ada ya maaf kalau di sini. Datanya saya kemarin itu adalah data tahun 2017. Nah, kalau saya menulis 2019, tentunya data saya tidak update. Tidak update. Jadi bisa saja Wahyu, mana Wahyu nih? Mas Wahyu. Where are you? Saya suka itu sebenarnya ngomong dengan peserta Zoom itu bertetap langsung ya, walaupun nggak secara tatap muka. Jadi bisa saja data 2000 atau 2 tahun yang lalu, sekarang 2020, 2018 yang lalu itu tidak lagi relevan dengan data sekarang. Berarti kita perlu untuk mengupdate data. Oke, kita perlu untuk mengupdate data. Yang kedua, bisa dilakukan dalam pendahuluan kita sampaikan bahwa data yang saya sajikan ini adalah data tahun sekian sampai tahun sekian. Bisa seperti itu. Makanya tadi Ibu menyampaikan bahwa dalam latar belakang ataupun di metode penelitian itu kita menjelaskan betul secara detail kalau di jurnal itu. Bahwa penelitian ini telah dilakukan dari tahun 2017 sampai tahun 2018. Data yang disajikan ini adalah 2 tahun terakhir dengan cara pengambilan data seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, bisa saja seperti itu. Akan tetapi, kalau kita misalnya mau mengupdate data, bisa pula kita mengupdate data. Artinya menambahkan data kita. Contoh tadi Ibu sampai data perceraian itu 2017, ya Ibu pergi lagi ke Pengadilan Agama mengambil 2018 dengan 2019. Itu, ya. Jadi yang pertama tadi Ibu sampaikan bisa kita mengupdate data. Yang kedua dengan cara menambah data kita. Yang kedua kita bisa menulis dengan data yang telah kita pakai 2 tahun itu. 2 tahun yang lalu, tetapi menyampaikan bahwa data yang disajikan ini 2 tahun yang lalu dengan alasan, dengan pertimbangan seperti ini. Gitu. Ya, bisa seperti itu. Mbak Mutia. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu. Semoga pertanyaan dari Kak Wahyu bisa terwakilkan dengan jawaban Ibu. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Kak Iis, mahasiswa UNP. Kepada Kak Iis, mungkin bisa langsung bertanya kepada Ibu. Mana Kak Iis nih? Oke. Terima kasih moderator, terima kasih juga Ibu. Izin bertanya nih Bu. Jadi begini Bu, kemarin itu alhamdulillah udah terbit 1 buku gitu. Terus ada senior yang bilang kan bisa itu dari buku itu bisa dijadikan konsep paper katanya gitu Bu. Jadi kalau untuk kita submit itu nggak harus berdasarkan penelitian katanya. Jadi masih bingung gitu Bu, gimana cara buat atau menuliskan idenya itu udah dapet gitu Bu. Cuma masih bingung cara menuliskan yang konsep paper kayak gimana gitu Bu. Terima kasih Bu. Bukunya mau dijadikan jurnal gitu? Ya. Iya, kira-kira bisa seperti itu Bu. Ya, kalau bukunya itu sudah submit secara atau sudah publish secara online, kalau adik sebenarnya kan masih mahasiswa ya. Kalau di dosen itu sebenarnya yang kita lakukan itu ada hasil penelitian kita dibuat dulu menjadi artikel, baru dikumpulkan menjadi buku. Karena jangan sampai dia terbaca plagiasi, gitulah. Jangan sampai dia plagiasi. Sebenarnya udah ini Bu, alumnus sebenarnya alumnus UNP gitu Bu.
Bagaimana? Sebenarnya alumnus UNP gitu, Bu. Baru? Jadi yang mau ditanyakan itu tuh bagaimana cara menuliskan yang konsep paper ini gitu, Bu. Soalnya kan kata senior konsep kalau untuk submit itu tidak harus berdasarkan penelitian, tetapi kalau konsep paper itu ya salah satunya kayak konsep paper gitu, Bu, katanya. Jadi masih bingung cara menuliskan yang konsep paper ini gitu, Bu. Jadi sebagai seorang pengelola jurnal dan juga Ibu sebagai seorang reviewer, rata-rata hasil penelitian itu, data primer itu yang dijadikan untuk publikasi di jurnal. Ya. Jadi data primer itu kan data yang diperoleh di lapangan ya, di lapangan. Itu yang dijadikan artikel kita. Khusus jurnal Ibu, di jurnal Ilmu Asyira itu saya tidak menerima jurnal kajian pustaka. Saya tidak terima. Jadi pertama kalau saya melihat, oh ini kajian pustaka, saya langsung reject. Kita tidak menerima itu. Karena memang yang kita butuhkan adalah hasil-hasil kajian empiris. Hasil empiris di lapangan. Nah, Bu, apakah tidak ada juga yang berbicara soal dan studi pustaka, library research? Ya, mungkin juga ada jurnal yang seperti itu. Yang lain, ya silakan dicari. Tetapi menurut Ibu bahwa apapun jenis penelitian itu, baik dia maupun library research maupun dia ke field research-nya, data empiris atau bahan hukum dari bacaan-bacaan kita, itu adalah bagaimana kemampuan kita untuk mengolah data, untuk menganalisis data. Misalnya pada konsep atau ada beberapa teori dalam buku, ya kita akan membandingkan, kita harus memperkaya teori itu. Jangan kita hanya bertumpu pada satu teori atau pada satu buku. Nah, misalnya pada satu buku yang dibaca, tentunya kita harus melihat baru buku si A berbicara persoalan ini, buku si B berbicara persoalan ini, buku si C berbicara persoalan ini. Tentunya kita harus mampu untuk menggabungkan. Kita harus analisis. Kalau Ibu itu dalam studi pustaka itu agak-agak ini juga ya, karena memang saya harus banyak membaca, gitulah. Nah, saya lebih enak itu menulis itu mengambil data lapangan, karena memang langsung kita menganalisis, kemudian kita harus menyesuaikan dengan teori yang kita pakai. Nah, bagaimana dampaknya ini terhadap ini, bagaimana relevansinya ini terhadap ini, kemudian kita analisis. Nah, itu. Jadi silakan, Dek. Silakan kalau misalnya mau menulis studi pustaka, silakan cari jurnal-jurnal yang memang gaya selingkungnya itu menerima untuk studi pustaka, studi konsep. Nah, tapi kalau mau juga telah memiliki data primer sebagai hasil kajian empiris, ya silakan juga dilakukan untuk itu. Yang terpenting poinnya bagi Ibu adalah adik-adik sekalian, para mahasiswa, untuk giat, untuk semangat menulis, melakukan publikasi. Yang tadi publikasi itu silakan mau dalam bentuk buku, mau dalam bentuk jurnal, proceeding, dan lain sebagainya, silakan untuk itu. Ya, begitu ya, Mbak Is. Baik, gimana? Ya, sama-sama. Bu, berarti kalau konsep paper ini kalau bisa yang lain aja gitu kan ya Bu, karena memang itu kurang direkomendasikan begitu ya Bu, kalau untuk konsep paper ini. Ya, kalau menurut Ibu kembali ke kemampuan atau kebutuhan daripada penulis. Kalau memang analisisnya pustakanya itu memang dianggap tajam, ya silakan, bismillah, jalan. Nah, tapi kalau untuk mau publikasi ke jurnal, ya cari memang fokus and scope-nya atau gaya selingkungnya itu memang dia boleh menerima artikel atau boleh menerima tulisan dari studi konsep. Ya kan? Karena ada itu jurnal itu mengatakan bahwa jurnal ini hanya menerima tulisan yang memiliki kajian empiris. Memang menyampaikan itu. Tapi kalau dia tidak menyampaikan seperti itu, ya monggo dilanjutkan. Yang intinya bahwa pesannya atau analisis bagaimana pengumpulan menganalisis bahan hukum tersebut atau mengkaji teori itu memang dia jelas. Jadi kan pada metode penelitian kan itu disampaikan bahwa penelitian ini kajiannya seperti ini, yang menjadi buku primernya ini, yang menjadi sekundernya ini, tersiernya ini, kemudian dianalisis seperti ini. Nah, yang penting jelas itu.
Cuma tadi yang Ibu sampaikan bahwa ketika mau mengarah kepada publikasi, lihat dulu jurnalnya. Apa kemauan jurnalnya? Jadi bukan kemauan penulis, ya, kemauan jurnalnya. Kemauan jurnalnya seperti ini ya, sebagai autor kita harus mengikuti, gitu. Ya, silakan dicoba ya, Mbak Iis. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, sama-sama. Baiklah, semoga jawaban dari Ibu kita tadi, Kak Iis, bisa puas. Nah, baiklah, selanjutnya, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, sudah tak terasa kita telah tiba di penghujung sesi siang hari ini. Terima kasih untuk semua pertanyaan yang telah diajukan, dan bagi peserta pertanyaan yang belum terjawab, bisa kita diskusikan bersama di grup. Dan jikalau Ibu berkenan, nanti kita akan mengundang Ibu ke grup, ya Bu? Ya, insya Allah, ya. Ya, terima kasih, Bu. Nah, sebelum kita menutup sesi diskusi pada siang hari ini, saya izinkan terlebih dahulu kepada Ibu untuk memberikan closing statement-nya, Bu. Kepada Ibu disilakan. Oke, terima kasih kepada Mbak Mutia. Saya senang bisa berdiskusi dengan adik-adik sekalian yang masih dalam Sumpah Pemuda, ya lah. Jadi pemuda itu punya semangat, pemuda itu keinginannya, tekadnya kuat. Nyata beda dengan ibu yang sudah tua ini, sudah 41. Sudah tua saya kalau 41. Ya. Artinya bahwa adik-adik sekalian menulislah. Jangan pernah berhenti untuk menulis. Dan selalu memperhatikan dalam ajaran kita di Islam itu disebut dengan surah Al-Alaq, Iqra, bacalah. Baca dan membacalah. Nah, bagaimana untuk menemukan ide dengan cara kita membaca, menemukan ide dengan cara kita menulis, dengan cara kita berdiskusi, dengan cara kita berdiskusi, saling tukar pendapat dengan teman-teman, itu bisa melahirkan ide. Nah, jika ada sekalian memiliki sebuah hasil penelitian, biasanya dosen-dosen memberikan tugas tentang itu, silakan diolah. Olahlah hasil penelitian itu sehingga akan menambah sebuah profil yang baik untuk adik-adik sekalian. Yang selanjutnya, yang belum memiliki akun di akademia.edu, di ResearchGate ataupun di Google Scholar, silakan buat. Silakan buat. Bagaimana untuk membuatnya? Silakan lihat di YouTube. Semua ada di YouTube. Ya. Kemudian searching literatur yang banyak, membaca, kemudian bagaimana untuk meningkatkan referensi dan menggunakan tools Mendeley ataupun Zotero dalam hal adik-adik sekalian menulis, sehingga itu bisa membantu untuk mempercepat selesainya tulisan kita. Jadi tulisan tidak memandang siapa dia, menulis tidak memandang dia mahasiswa ataupun dia dosen, menulis tidak memandang waktu, ruang, di mana dan kapanpun, anytime, anywhere we can write. More and more. Dan juga kita pun sebagai mahasiswa harus memperbaiki profil kita sebagai mahasiswa, sehingga kelak setelah tamat, after graduating from Strata 1, you can continue your study to Strata 2, Magister I mean, by using scholarship. Nah, sekarang untuk mendapat scholarship itu melihat ke profil kita. Oh, ternyata Mutia, ternyata misalnya Trianto, Wahyu, dan lain sebagainya. Iis ini anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang unggul. Dengan cara apa? Hanya membuka di Google. Mengetik nama Mutia ini, oh ada namanya. Mengetik nama Trianto, ada namanya. Tapi bagaimana saya bisa memberikan misalnya beasiswa kalau saya mengetik nama Mutia, tidak ada satupun muncul. Misalnya kan? Nah, seperti itu. Nah, itulah yang menjadi bahan-bahan penilaian dalam hal untuk kita mencapai sebuah kesuksesan. Tetap semangat, ya, jaga kesehatan, ya, jaga kesehatan. Salam dari Ibu dari IAIN Manado. Walaupun kita hanya bertatap muka melalui Zoom, tapi saya yakin dan percaya bahwa adik-adik sekalian ini memiliki semangat yang kuat untuk maju. Yang semester 3 jadilah mahasiswa yang baik, yang rajin, ya, yang sudah mau selesai semester 5, 7, ya, tetap harus rajin untuk menyelesaikan skripsinya sehingga bisa selesai dengan tepat waktu. Setelah itu lanjut untuk program magister. Terima kasih kepada Koma, masih Kak Ichmi, Mbak Mutia, makasih. Yang mohon maaf ya kemarin agak lama saya respon untuk PPT-nya karena memang agak-agak sibuk sedikit
ya menyibukkan diri. Ya, jadi terima kasih banyak atas partisipasi dari adik-adik sekalian. Ibu berharap mendoakan insya Allah dalam Maulid Nabi ini, dalam bulan ini insya Allah semua kita bisa meneladani apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, ataupun kita semua pada peserta yang hadir pada kesempatan ini selalu menulis dan menulis sehingga akan memperbaiki profil kita bisa bermanfaat bagi orang lain, khairun nas anfa'uhum linnas, bagaimana kita bisa melakukan diseminasi keilmuan ataupun berkomunikasi dengan orang lain dengan cara publikasi ilmiah. Ya, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin ada yang Ibu sampaikan itu peserta tidak puas. Jadi kita hanya sharing, diskusi. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, nanti kalau misalnya ada mau diskusi dengan Ibu, ya bisa ada nomor WA saya tadi, ada itu, atau melalui email, silahkan. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Ibu atas waktunya. Nah, mungkin dari closing statement yang luar biasa dari Ibu tadi, saya dapat sedikit menyimpulkan bahwasanya kita menulis itu tidak pernah dipandang oleh reviewer dari latar belakang mana. Jadi, siapapun bisa menulis, asalkan mempunyai kemauan yang kuat dan banyak membaca, perbanyak literasi. Nah, semoga harapannya dari sesi kali ini kita semua dapat memulai menulis dan mengimplementasikan ilmu dan wawasan yang telah kita dapatkan. Dan terima kasih banyak untuk seluruh peserta yang sangat antusias dan masih bertahan mulai dari awal sampai saat ini. Mohon maaf dari saya selaku moderator dan seluruh tim yang bertugas atas kesalahan dan kekurangan pada sesi kali ini. Dan sampai jumpa pada sesi berikutnya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.